Di balik rumah mewah yang sepi, sebuah keran bocor membuka rahasia yang mengalir deras, membawa Narti pada keinginan terlarang yang mengubah hidupnya selamanya. Halo, teman-teman pecinta cerita seru dan penuh emosi. Selamat datang di channel Bude Markonah, tempat kita nikmati kisah-kisah hidup yang bikin hati bergetar. Jangan lupa, teman-teman, kalau kalian suka cerita kayak gini, klik tombol subscribe di channel Bude Markonah, aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update cerita seru lainnya. Kasih like dan komentar juga, ya, biar Bude tahu pendapat kalian. Mari kita sambung petualangan ini bareng-bareng. Subscribe sekarang dan jadi bagian dari keluarga Bude Markonah. Aku Bude Markonah, siap nemenin kalian dengan cerita-cerita yang santai, menggugah, dan pastinya bikin penasaran. Hari ini, kita bakal masuk ke dunia Narti, seorang wanita 40 tahun yang hidupnya penuh liku, dari kesepian sampai petualangan tak terduga. Yuk, kita mulai. Namaku Narti, umurku 40 tahun, dan kalau boleh jujur, aku masih merasa cantik. Bima, suamiku, bilang aku kayak artis Korea, meski kadang aku cuma ketawa mendengar pujiannya. Kami tinggal di rumah besar di pinggir kota, lengkap dengan taman kecil dan kolam ikan yang aku rawat sendiri. Tapi, di balik kemewahan ini, hidupku terasa hampa. Sudah 15 tahun menikah, aku dan Bima belum dikaruniai anak. Setiap malam, kalau Bima nggak di rumah, aku cuma duduk di sofa, nonton drama Korea sambil ngemil coklat. Bima sibuk banget, investor sukses yang hobinya keliling kota, bahkan ke luar negeri. Bulan ini aja, dia 3 minggu di Singapura, ninggalin aku sendirian dengan pikiranku yang suka kemana-mana. Kadang aku ngaca, lihat wajahku yang masih mulus, badanku yang masih oke, dan bertanya-tanya, apa salahku sampai Tuhan belum kasih aku anak? Aku pernah ke dokter, tes sana-sini, katanya semuanya normal. Tapi entah kenapa, tiap Bima pulang, kami kayak nggak nyambung. Dia capek, aku kesepian. Malam ini, aku cuma bisa menatap langit-langit kamar, mikirin hidup yang kayak drama tanpa klimaks. Sore itu, aku lagi asyik nyanyi-nyanyi kecil di dapur, bikin teh sambil dengerin playlist dangdut jadul. Tiba-tiba, aku dengar suara aneh dari kamar mandi, ceplak-ceplak, kayak air netes. Pas aku cek, keran di kamar mandi utama ngadat. Airnya cuma keluar sedikit, kayak orang pelit ngasih pinjaman. Aku coba putar-putar, malah makin parah, airnya berhenti total. Panik dong. Bima lagi di Singapura, nggak mungkin aku telepon cuma buat urusan keran. Aku ingat ada grup WhatsApp RT yang sering share kontak tukang. Setelah scroll-scroll, aku nemu nomor Pak Darto, tukang ledeng yang katanya jago benerin apa aja. Aku telepon, dan suaranya di ujung sana ramah banget, agak serak, kayak bapak-bapak yang suka ngopi di warung. Iya, Bu, saya ke sana sekarang, katanya. Aku buru-buru bersihin rumah, takut ketahuan rumahku berantakan. Aku ganti baju, pakai gaun rumah yang sederhana tapi agak ketat, soalnya aku suka tampil rapi meski cuma ketemu tukang. Nggak tahu kenapa, aku merasa hari itu bakal beda. Pas bel pintu berbunyi, aku buru-buru buka pintu. Di depanku berdiri Pak Darto, bapak-bapak umur mungkin 50-an, badannya kurus, kulitnya agak gelap, dan bajunya sedikit kusut. Wajahnya biasa aja, tapi matanya ramah, bikin aku nggak canggung. Aku persilakan dia masuk, nunjukin kamar mandi yang bermasalah. Dia langsung kerja, bawa kotak peralatan yang penuh bunyi-bunyi logam. Aku iseng ngintip dari pintu, lihat dia jongkok sambil bongkar keran. Nah, disitulah kejadian itu terjadi. Celana kainnya yang longgar sedikit tersingkap,
Dan, ya Tuhan, aku lihat sesuatu yang bikin mataku melebar. Terong yang ada di balik kain itu besar banget, kayak nggak nyata. Aku buru-buru pura-pura batuk, takut ketahuan ngeliatin. Otakku langsung kemana-mana. Ini bapak-bapak lusuh kok punya aset sewa itu? Aku coba tenangin diri, tapi jantungan. Aku nggak tahu kenapa, tapi ada rasa penasaran yang tiba-tiba muncul di hati. Aku nggak mau kehilangan momen. Sambil nyanyi pelan lagu dangdut yang tadi, aku masuk ke kamar mandi, pura-pura nanya, "Pak, kran ini kenapa sih? Bisa dibenerin nggak?" Padahal aku nggak peduli sama kran itu. Aku cuma pengen ngobrol, pengen lihat reaksi Pak Darto. Dia nyengir, bilang, "Tenang, Bu, ini cuma kran agak mampet, bentar lagi beres." Aku sengaja berdiri dekat, colek-colek lengannya sambil bilang, "Wah, Pak Darto jago ya, apa aja bisa benerin." Dia cuma ketawa kecil, tapi aku lihat matanya agak bingung, kayak nggak tahu aku serius atau bercanda. Aku ceritain sedikit soal hidupku. Katanya aku kesepian karena suami jarang di rumah. Dia dengar sambil kerja, sesekali nyanyi pelan ikutin laguku. Ternyata dia duda, anaknya udah kuliah di Jogja. Aku makin iseng, lempar pujian, "Wah, Bapak masih kuat ya, kerja keras begini." Dia cuma nyengir, tapi aku tahu dia nggak kebal sama godaan. Pas dia selesai, aku kasih tip lebih, sambil bilang, "Kalau ada apa-apa, Bapak balik lagi ya." Malam itu, aku nggak bisa tidur. Aku gelisah, mondar-mandir di kamar. Bayangan Pak Darto dan Terong itu nggak hilang dari kepala. Aku tahu ini gila, tapi aku mulai mikir yang nggak-nggak. Bima jarang banget di rumah, dan selama ini aku setia. Tapi keinginan punya anak itu kayak nyanyi terus di hati. Aku mikir, apa salah kalau aku coba sesuatu yang beda? Pak Darto kan duda, nggak ada yang dirugikan, kan? Aku buka ponsel, lihat nomornya, dan nimbang-nimbang. Besok Bima masih di Singapura, rumah sepi, dan aku punya alasan sempurna, kran bocor lagi. Aku tahu ini nggak benar, tapi rasa sepi dan keinginan itu bercampur jadi satu, bikin aku nekat. Aku bayangin anak kecil lari-lari di taman rumah, panggil aku, "Mama." Aku tutup mata, berdoa dalam hati, minta ampun sekaligus keberanian. Besok, aku putuskan, aku telepon Pak Darto lagi. Pagi itu, aku bangun dengan hati deg-degan. Aku pegang ponsel, nimbang-nimbang buat telepon Pak Darto. Akhirnya, aku nekat. Aku bilang kran di kamar mandi masih bocor, padahal bohong besar. Dia bilang bakal datang siang, dan aku buru-buru siap-siap. Aku mandi, pilih daster tipis warna merah yang agak transparan, yang biasanya aku pakai cuma buat Bima. Aku lihat di cermin, badanku masih oke, wajahku masih cantik, dan aku merasa berani. Pas Pak Darto datang, aku sengaja buka pintu dengan senyum manis, ajak dia masuk sambil bilang, "Maaf ya, Pak, kran ini bandel banget." Dia cuma nyengir, bawa kotak peralatannya lagi. Aku bawa dia ke kamar mandi, sengaja berdiri dekat, nunjuk-nunjuk kran sambil sedikit nyanyi-nyanyi kecil. Aku tahu dia nggak bodoh, pasti tahu aku lagi main-main. Tapi aku nggak peduli, aku pengen lihat sejauh mana ini bisa pergi. Di kamar mandi, suasana mulai panas. Aku sengaja berdiri dekat banget, sampai lengan kami hampir bersentuhan. Aku lempar pujian, "Pak Darto, Bapak kok kuat banget, sih, kerja tiap hari begini." Dia ketawa, tapi aku lihat keringat di dahinya, bukan cuma karena kerja benerin kran.
Aku makin berani, colek lengannya, bilang, "Bapak pasti disukai banyak ibu-ibu, ya?" Dia gelagapan, cuma bilang, "Ah, ibu bisa aja." Tapi matanya nggak bohong, ada keinginan di situ. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku terus godain, bilang hal-hal yang bikin dia salah tingkah. Akhirnya, dia nggak tahan. Dia taruh obengnya, menatapku, dan tiba-tiba suasana berubah. Kami saling pandang, dan tanpa kata, permainan itu dimulai. Di kamar mandi, di antara bunyi air dan daster yang jatuh, kami terbawa dorongan yang gak bisa dibendung. Aku tahu ini salah, tapi saat itu aku gak mikir apa-apa selain keinginanku. Setelah kejadian, aku kayak disambar petir. Aku buru-buru minta Pak Darto pulang, bilang, "Bapak jangan bilang siapa-siapa, ya." Dia cuma ngangguk, bilang, "Tenang, Bu, saya nggak akan cerita." Tapi matanya kayak menyimpan rahasia yang bikin aku takut. Aku sendiri di rumah, duduk di sofa, tanganku gemetar. Apa yang aku lakukan? Aku setia sama Bima selama 15 tahun, dan sekarang aku kayak orang gila, ngejar keinginan sama tukang ledeng. Aku mandi berkali-kali, coba hapus rasa bersalah, tapi nggak bisa. Aku lihat foto pernikahanku di dinding, senyum Bima yang polos bikin aku pengen nangis. Tapi di sisi lain, aku mikir, apa ini jalan Tuhan buat kasih aku anak? Aku bingung, antara takut dan harap. Malam itu, aku cuma bisa berdoa, minta ampun sambil berharap nggak ada yang tahu. 2 minggu kemudian, aku ngerasa aneh. Badanku lemes, mual-mual, dan aku telat datang bulan. Aku buru-buru ke apotek, beli tes pack, dan dengan tangan gemetar, aku cek di kamar mandi. Garis 2. Positif. Aku duduk di lantai, nggak tahu harus senang atau takut. Aku pengen anak, tapi ini, anak siapa? Bima jarang di rumah, dan aku tahu kemungkinan besar ini dari Pak Darto. Aku coba hitung-hitung hari, dan semakin yakin. Hati aku campur aduk. Di satu sisi, aku senang banget, impianku punya anak akhirnya nyata. Tapi di sisi lain, aku takut Bima curiga. Aku coba tenangin diri, bilang ke diri sendiri, mungkin ini keajaiban. Aku putuskan gak bilang apa-apa dulu, tunggu Bima pulang. Tapi setiap buka pintu kamar mandi, aku ingat kejadian itu, dan jantungan. Bima pulang seminggu kemudian, bawa oleh-oleh tas branded dari Singapura. Aku coba bersikap normal, sambil masak makanan kesukaannya. Malam itu, aku ceritain soal kehamilan, dengan hati deg-degan. "Bim, aku hamil," kataku pelan. Dia kaget, matanya melebar, terus peluk aku erat-erat. "Ya Tuhan, akhirnya. Kita bakal punya anak," katanya, hampir nangis. Aku cuma bisa senyum, tapi dalam hati aku panik. Dia nggak curiga apa-apa, malah bilang ini mukjizat. Aku cuma ngangguk, pura-pura senang, tapi pikiranku nggak tenang. Aku tahu kebenarannya, dan itu bikin aku merasa kayak penutup rahasia besar. Aku peluk Bima, berharap dia nggak pernah tahu. Tapi di kepala, aku bayangin Pak Darto, dan rasa bersalah itu kayak bayangan yang gak mau pergi. Beberapa hari setelah Bima pulang, aku lagi nyiram tanaman di taman pas bel pintu bunyi. Aku kaget lihat Pak Darto berdiri di depan pintu, bawa kotak peralatan. "Bu, saya cuma mau cek ran, takut bocor lagi," katanya dengan senyum yang bikin aku deg-degan. Aku buru-buru ajak dia masuk, takut tetangga lihat. Di dalam, dia tiba-tiba bisik, "Selamat ya, Bu,
Saya tahu itu mungkin dari saya. Aku shock, kayak disambar geledek. Dia tahu. Aku cuma bisa melotot, nggak tahu harus bilang apa. Ternyata dia nggak sebodoh yang aku kira. Dia bilang dia nggak akan cerita, tapi matanya kayak menyimpan sesuatu. Aku cuma bisa bilang, Bapak jangan macem-macem, ya. Tapi dalam hati, aku panik. Aku buru-buru usir dia, bilang keran udah beres. Tapi setelah dia pergi, aku nggak tenang. Aku takut dia bakal muncul lagi, atau lebih parah, cerita ke orang lain. Malam itu, Bima pulang dari kantor dengan muka agak cemberut. Dia buka laci meja rias, dan tiba-tiba pegang struk obat dari apotek yang aku beli buat Pak Darto. Obat sakit punggung, katanya waktu itu. Nar, ini apa? Kenapa kamu beli obat buat tukang ledeng? Tanyanya dengan nada curiga. Aku kaget, lupa aku simpan struk itu sembarangan. Aku coba tenang, bilang, oh, itu cuma iseng, kasihan bapaknya keluh sakit punggung. Tapi Bima nggak puas, dia tanya kenapa aku repot-repot bantu tukang. Aku cuma bisa senyum kecut, bilang, ya Tuhan, Bim, cuma obat murah kok. Tapi matanya penuh tanya, dan aku tahu dia nggak sepenuhnya percaya. Malam itu, aku nggak bisa tidur, takut Bima nyari tahu lebih lanjut. Aku mikir, apa dia bakal hubungin Pak Darto? Atau lebih buruk, apa Pak Darto bakal cerita? Hati aku kayak diaduk-aduk. Keesokan harinya, aku nekat telepon Pak Darto, marah-marah karena struk obat itu. Bapak ceroboh banget, sih. Suami saya curiga sekarang, kataku dengan suara gemetar. Tapi dia malah tenang, bilang, Bu, saya serius sama Ibu. Kalau Bapak nggak bisa terima, saya siap tanggung jawab. Aku bengong. Ini bapak-bapak lusuh kok tiba-tiba romantis? Aku bilang, Bapak gila, ya? Saya nggak mau urusan ini jadi besar. Tapi dia cuma ketawa kecil, bilang dia bakal jaga rahasia, asal aku nggak marah-marah. Aku bingung, ini orang kenapa malah santai? Aku putuskan nggak mau hubungi dia lagi, tapi anehnya, dia mulai kirim pesan, tanya kabar, bilang kangen. Aku hapus pesannya, tapi tiap notifikasi masuk, jantungku kayak mau copot. Aku takut Bima lihat ponselku, atau lebih parah, Pak Darto muncul lagi di rumah. Aku duduk di kamar, pegang perutku yang mulai membesar, dan mikir keras. Aku harus pilih, cerita ke Bima dan mungkin hancurin pernikahan kami, atau tutup mulut dan anggap anak ini anugerah, siapapun bapaknya. Aku tahu kalau cerita, Bima bakal marah besar, mungkin cerai. Tapi kalau diam, aku harus hidup dengan rahasia ini selamanya. Aku coba bayangin anak ini, wajahnya, senyumnya, dan aku nggak bisa ngebayangin kehilangan dia. Aku putuskan diam, tapi hati nggak tenang. Pak Darto masih kirim pesan, kadang cuma tanya kabar, kadang bilang dia mikirin aku. Aku nggak balas, tapi setiap pesan masuk, aku takut. Aku mulai rajin ke dokter kandungan, bilang ke Bima aku cuma cek kesehatan. Dokter bilang bayiku sehat, dan itu bikin aku lega, tapi juga tambah takut. Aku nggak tahu apa rahasia ini bakal aman selamanya. Bulan-bulan berlalu, perutku makin besar, dan Bima makin sayang. Dia suka ngelus perutku, bilang, ini anak kita, Nar, anugerah terbesar. Aku cuma bisa senyum, tapi dalam hati aku takut. Setiap buka pintu rumah, aku deg-degan, takut Pak Darto tiba-tiba muncul. Dia pernah datang sekali lagi, bilang cuma mau cek pipa, tapi aku buru-buru usir.
Aku tahu dia nggak akan menyerah gitu aja. Aku mulai mikir, apa aku harus pindah rumah? Tapi Bima suka banget sama rumah ini, dan aku nggak punya alasan kuat buat pindah. Aku cuma bisa berdoa, berharap rahasia ini terkubur selamanya. Anak di perutku adalah harapanku, meski awalnya dari keran bocor yang tak terduga. Aku nggak tahu apa masa depan bakal bawa rahasia ini terbongkar, atau aku bisa hidup bahagia dengan anakku dan Bima. Yang pasti, setiap malam aku peluk perutku, berbisik, "Mama sayang kamu, apapun yang terjadi."